rasa solidaritas yang kita dapatkan, tapi juga ilmu agamanya. Karena dalam hadis Nabi juga, Nabi SAW pernah bersabda, "Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim." Karena penuntut ilmu itu diwajibkan atas semua muslim. 88,4 hari Pro Pekanbaru. Selamat sore sahabat kreatif. Untuk sekarang ini aku Azumre nemenin kamu lagi. Tapi kali ini kita ada di program yang berbeda. Kali ini kita ada di Numpang-Nampang untuk edisi hari ini di hari ini Jumat, oke, tanggal 30 di bulan April 2021. Nah, seperti aku udah janjiin tadi sahabat kreatif, aku di sini nggak sendirian. Aku udah ditemenin sama dua orang, aku nyebutinnya dua orang aja ya. Tapi aku kenalin dulu mereka siapa dan dari mana, dan bakal ngebahas tentang apa untuk hari ini. Nah, kali ini tadi sih udah kenalan ya. Heboh banget, Bu. Alam. Bowie ya, bukan Bowie ya. Sorry. Bowie ya. Nah, kali ini sahabat kreatif, mereka kayaknya udah nggak sabar pengen ngobrol di sini ya. Padahal aku baru kenalin loh. Oke deh, ada Bowie Kurbia Arlisa Nova dan juga M Alam Zumirat. Bener gak sih? Kurnia Kak yang bener. Oh, Kurnia. Iya si Alam salah. Ya tuh. Allah. Emang dari tadi salahnya si Alam sih Kak. Ini berantem. Tapi kan belum diganti namanya kan. Jadi ini Kurnia. Bowie Kurnia ya. Arlisa Bowie. Nova. Terus Alam. Betul, Alam Zumirat. Itu Alam kok kayaknya suaranya gak kedengeran ya? Gak kedengaran ya? Iya. Enggak. Dekat gitu. Nggak tahu. Gimana? Udah jelas? Jelas kok Nah suara. itu dia itu berarti baru salah, bukan angka 2. Oke. Ke gue. Terus ada Ke gue. Dia mah salah aja kan. Iya emang semuanya salah Alam sih Kak. Aduh ya Allah, ini kayaknya 1 jam bakal heboh banget nih. Baru datang aja udah berantem. Akhirnya pokoknya hari ini aku ditemenin, aku manggil nama aja ya. Ya. Alam Bowie. Tapi Kurnia ya, bukan Kurbia ya. Kurnia. Aduh, nanti aku perbaiki deh namanya ya. Iya. Akhirnya untuk kamu semua sahabat kreatif yang mungkin pengen lihat mereka siapa secara live, silakan lihat di YouTube-nya kita di RRI Produk Pekanbaru. Nah, di situ lagi live tuh. Untuk numpang-nampang edisi hari ini di hari Jumat, hari ke-30 di bulan April 2021. Dan teman-teman yang tadi udah kenalan, Alam dan juga Bowie, Yap. itu katanya ini dari Vodamara ya. Vodamara. Jujur aku baru pertama kali Iya. ngedengar Vodamara. Ini Vodamara apa ya? Vodamara. Organisasi apa? Remaja masjid Kak. Remaja masjid ya? Iya. Vodamara itu singkatan yang kepanjangannya itu Forum Pemuda Masjid Raya. Forum Pemuda Masjid Raya. Masjid Raya itu yang di dekat Pasar Bawah, Senaplan. Senapelan. Sana Iya, Masjid Raya Pekanbaru. Ya Allah, kenapa gue orang Pekanbaru bisa bingung ya? Oh tahu. Mungkin kakak mainnya kurang jauh sih. Aku anak rumahan, mainnya di rumah doang. Sama dong Kak. Dari mana? Mukanya bukan anak rumahan ya. Oke deh, Bowie dan Alam di sini standby untuk berbagi banyak hal untuk kamu sahabat kreatif, pengalaman, maybe story dan hal-hal mungkin nanti yang menginspirasi teman-teman di rumah ya. Dan hari ini mereka bakal ngangkat tema antara pemuda masjid Al-Quran. Nah ini kegambar banget nih anak remaja masjid ya. Pemuda pasti. Pemuda. Kan Iya. remaja masjid harus muda-muda ya. Oh Iya. enggak juga ya. Enggak juga. Kalau Tapi tua-tua, remaja. petua masjid Kak. Iya bener. Bukan pemuda, petua. Bener. Oke deh. Ya deh, pokoknya antara pemuda, masjid dan Al-Quran. Kenapa sih milih temanya ini? Jangan berantem ya. Jadi kenapa kita milih temanya tentang kaitannya pemuda, Iya. masjid dan Al-Quran? Karena kan ya beberapa abad belakang enggak sih? Oh, beberapa tahun belakangan itu kan lagi tren-trennya hijrah anak muda gitu kan ya. Aha. Jadi kita kaitkan anak muda antara pemuda, masjid dan Al-Quran. Banyak kan pemuda itu kan kayak ngerasa kalau ke masjid itu tuh kayak di masjid kan cuma buat orang tua gitu Kak. Ih bener. Iya kan? Kalau udah uzur, udah banyak kan ke masjid deh. Iya kan kalau anak muda mah nongkrong aja gitu kan, nggak usah ngapain ke masjid, mending kita nikmatin masa muda kata mereka sih begitu. Ngopi gitu ya. Nah dulunya Padahal sih lagi Covid. ya dulunya sih Boy juga mikir gitu Kak. Oh gitu. Iya. Sekarang udah tobat. Insya Allah tobat terus pokoknya Kak asal ada kesempatan. Karena nggak tahu umur ya kapan Iya ya. bener. Nah Oh, jadi Masya Allah. ya jadi kan jadi kita mau merubah persepsi anak-anak muda yang katanya di masjid itu ya cuma buat orang tua gitu kan. Sebenarnya enggak, di masjid itu juga asik kok gitu. Juga banyak anak mudanya. Contohnya juga Alam nih anak muda. Coba jelasin Lam. Weh, jadi sebenarnya kalau cerita Dia langsung tentang todong ya. anak muda itu luas ya. Karena di awal juga
kami dari Fodamara itu bukan isinya itu keanggotaan dari remaja Masjid Raya ini ya Fodamara. Itu bukan yang ada basic agamanya secara umumnya. Karena berbagai macam elemen, berbagai macam karakter di dalamnya. Ada yang dari Genre ada nih Pak, genre. ada yang dari pedagang, Bener. ada yang mantan vokalis band. Siapa Alam? Enggak, dia mantan begal Kak. Muka-muka ini vokalis band ya. Yang penting mereka yang mau berubah jadi lebih baik Iya. ya, walaupun basicnya dulu dari mana gitu Iya. ya. Juga ada yang anak band. tergabung di komunitas-komunitas motor, komunitas-komunitas yang anak-anak gaul sekarang lah. Iya. Bentar, dipotong fun fact Kak. Oh, Ini iya. dulu Bowie pernah di RRI Pro 2 juga. Oh serius? Iya, tapi Ngapain? sama band. Oh yang ini Bareng anak band. indie? jauh anak Iya, anak band. Oh dia yang mantan vokalis. Enggak, basis. Oh basis. Nah, jadi dulu Band pernah apa? nih di sini. Akustik Bingo namanya. Oh maybe Dulu, ya. tapi bukan sama Kakak, sama Bang Niki. Oh Mama Niki ya? Iya, Oh yang pasti dulunya. itu nggak jadwal aku deh kayaknya. Iya, itu fun fact aja. Lanjut lah. Oke, itu aja. Pokoknya dia mantan anak band ya. Iya. Ada memperkenalkan Pantas mantan kacamatanya kilo banget. Sengaja pakai kacamata ya, Bang. Oh gitu. Biar ketahuan anak band ya, nggak ada hubungan ya. Jadi kita Matanya tuh sakit nih, buka nih, buka. Jangan. Cukup kamu aja yang sakit, jangan ajak-ajak kita. Oke, jadi sebenarnya kita tuh bisa gaul, bisa beraktivitas sesuai dengan lingkungan anak muda ya. Cuman kita tetap bisa main ke masjid. Anak muda tuh dia bisa melakukan misalnya yang dia main motor di luar, tetapi tetap dia itu terikatnya hatinya ke masjid. Oh, Masya Allah kata-katanya teringat. Si Alam itu. Itu Pokoknya Alam memang paling the best pokoknya Kak. Dia kayaknya mantan ini ya, pembaca puisi. Mantan anak senja. Kata-katanya bagus banget. Emang biasanya kata-kata bagus dia yang sering patah hati sih Kak. Oh, oke. Lanjut Lam. Jangan diungkit nanti nangis on air loh dia kan nggak enak jadinya. Dengar banyak orang loh nih, Bang. Aduh ya Allah. Berarti bisa dibilang pemuda masjid dan Al-Quran. Berarti pemuda asalkan dia muslim ya. Iya. Basicnya walaupun dulu dari mana mau mantan begal juga no problem ya. Iya. Siapa Alam. Dia main tunjuk aja langsung. Jadi pokoknya siapa aja itu sebenarnya akan ada keterkaitan ya antara pemuda-pemuda yang mau hijrah dan dengan masjid dan juga Al-Quran. Iya. Nah, apalagi ini Ramadan nih kalau nggak denger Al-Quran kita keingetnya khatamnya kapan katamnya udah berapa kali gitu ya. Aduh. Oke deh, itu alasannya kenapa ngangkat tema ini. Nah, yang bikin aku penasaran juga ini Fodamara sebenarnya udah berapa lama sih beraktivitas atau mulai berdirinya? Karena jujur aku memang baru pertama kali dengar loh untuk Fodamara. Aku mirip Masjid Raya, ini Anur maksudnya. Masjid Raya ya. Beda lagi ya, yang di berbeda. bawah ya. Iya. Oke. Kalau misalnya kakak jalan-jalan ke pasar wisata pasar bawah, itu pasti jumpa masjid yang besar, ada kubahnya ornamas ya Bang. Warna Boy? emas. Ah. Dia kayak ngegambarin masjid pada umumnya Pak, ada kubah Ada gitu. kubah ya. Udah semua masjid ada kubah Lam. Ada pintunya. Ya, Masya cuma Allah. menunjukkan identitasnya. Oh, I know, aku tahu, aku pernah ke sana. Pernah Waktu ya, Kak? kecil ya, waktu kecil banget kayaknya. Udah lama. Kalau Mungkin waktu kakak kecil Bang Bowie belum lahir kan dia. Wah, berarti Kakak udah Gue tua banget gitu maksudnya. Kayak Bowie dulu lahir deh dibanding aku. Enggak sih Kak, kalau Bowie Aduh. emang mukanya aja sih. Oh iya. Kenapa mukanya? Enggak agak Oh, iya. dewasa gitu. Oh dewasa ya, dia sendiri. Ini Aduh ya Allah. ceritakan sedikit tentang Iya, Fodamara. Fodamara. Fodamara Jadi- bukan Bowie yang kita bahas ya. Jadi Fodamara itu sendiri terbentuk di tahun 2014 ya Lam ya. 2014 ya. 15 14 15 awal. 15 awal. Ah, 15 Oke. awal. Itu kalian udah ada di sana? Alam udah. Kalau Alam udah ada. Oh, Alam udah. dulu. Alam Pendirinya dulu. dong. Termasuk salah satu lah. Salah Kalau satu Alam ya. gitu. di Fodamara itu setelah beberapa pekan pelantikan pengurus di Oke. Fodamara itu Alam baru masuk. Oke, berarti ini bisa dibilang sebenarnya bapak-bapak pengurus masjidnya dong yang punya ide Iya, untuk membuat inisiatif ini ya, dan dibentuk langsung pengurus gitu loh. Sebenarnya Saat di itu. awalnya itu cerita sedikit itu awalnya terbentuknya Fodamara kan ada perkumpulan belajar bahasa Arab, halakuan untuk belajar bahasa Arab. Oh, free.
free dulu. Wow. Jadi ada guru kita yang mengajarkan pemuda-pemuda di sana tentang bahasa Arab itu terbuka untuk umum ya. Ada yang anak mudanya juga, ada bapak-bapak juga. Nggak harus Anak anak tua. lingkungan sana. Enggak harus. Wah, keren Jadi, banget. mulai dari sana muncullah ide dari salah satu anggota yang ikut kelas Belajar bahasa Arab itu. kelas bahasa Arab. Gimana kalau kita bentuk komunitas atau di Masjid Raya ini, itulah kira terbentuk Wadamara. Jadi awalnya dari sana. Kalau Alam dengar cerita dari senior-senior. Oh, itu anggota. cerita yang didengar. Iya. Tapi endingnya setelah itu beberapa pekan kemudian Alam bergabung di sana. Alam bergabung di Tapi sana. sempat gak diterima sih. Enggak. Ya Allah. Seleksinya ketat ya. Tapi jangan-jangan bener harus hafalan berapa juz Enggak, gitu. malahan Kak di situ di Vodamara tuh kayak kan yang seperti yang dibilang Alam tadi tuh kayak basicnya tuh kayak bukan pemuda-pemuda yang ada basic agama lah gitu kan. Kayak Malah si mereka Alam. yang mungkin banyak khilafnya dulu, iya. pengen jadi lebih baik ya. Bahkan dulu Alam awal-awal masuk. Kenapa preman pasar bawah? Enggak juga. Sedih nih. Jadi kenalnya Vodamara pas ingin masuk, jadi terbayang sama Alam sendiri. Oh, ini kayaknya kita harus diwajibkan ngafal terus setiap hari. Terus Bener-bener. kita tuh cuman kegiatan kita di masjid aja. Terus orangnya pasti kaku-kaku di dalam. Iya, kayak assalamualaikum uti, ahi gitu ya. Terus nggak mau ngelihat media. Tetap simbol-simbol itu tetap dipakai. Tetap ada, tapi kita tetap santai, tapi tetap menjaga antara ikhwan dan akhwat itulah ya. Jadi awalnya kan pas Masya Allah masuk ya. Kalau dia udah ngomong ya, lanjut. Alam kepikiran, wah kalau ini, jadi Alam bawa Al-Quran terus tuh. Oh, Bawa serius? Al-Quran pakai jubah karena lihat Masya. teman-teman dia apa. Di situ. Iya, Jadi awalnya kayak anak pesantren hafalan Quran Alam gitu kira ya? emang Iya. kayak pesan karena basic Alam memang dari sekolahnya umum semua. Oke. Alam SMP umum, SMK umum. Jadi kan enggak tahu nih kayak orang-orang pesantren gimana lingkungannya. Jadi pas Alam kenal ingin masuk di komunitas remaja Masjid Raya, Alam kira oh ini lingkungannya kayak pesantren. Kita ngafal, kita baca kitab. Pakailah jubah ya. Pakai jubah, pakaian harus syar'i terus. Bawa Quran kemana-mana. Tapi ya awal-awal Sebenarnya Podamara itu tujuannya buat pencitraan sih. Nggak Dia gitu. lagi dia nggak lagi nyalon Pak. Nggak perlu pencitraan juga. Masih belum. Sabar ya Pak. Punya teman kayak gini cobaan memang. Lanjut. Salah milih orang KM. Tapi dia bahagia punya teman kayak gini. Jadi bisa dibilang di awal itu karena ngeliat lingkungan pengen belajar dan Iya. mencoba. Terus adiknya ketika udah masuk, Ketika udah masuk rupanya oh kita cuma tidak hanya sekaku, rupanya Vodamara ini tidak sekaku itu. Dia tetap santai tapi tetap kita ada belajar agamanya di sana, tetap saling mengingatkan karena di dalam itu semuanya tidak ada yang namanya kita guru atau senior, tapi kita sama-sama belajar di sana. Oke. Jadi yang punya ilmu di luar lebih, yang dia udah tahu tentang ini, dia kadang saling sharing ke kita. Kalau seandainya lihat teman-teman yang baru masuk nih, kan dia baru hijrah nih, karena kan dari background yang berbeda. Dia saling, oh ini rupanya seperti ini loh, bro atau akhi gitu. berarti nggak ada yang kayak Alam lagi baru masuk bingung langsung pakai jubah gitu, nggak ada yang gitu lagi. Enggak. Oke, Tapi itu dia. titiknya Vodamara, dulu tuh emang kami itu kegiatannya di masjid terus berjubah. Bahkan ada dulu yang sampai ke mall tuh berjubah dengan Masya PD Allah. dia. Iya. PD-nya lah dia kalau ingin menunjukkan identitas keislamannya. Seperti Itu adem banget kalau ngelihatnya ya. Iya. Tapi nggak tahu deh, mungkin itu harapan kita ke depannya nanti takut juga ya. kalau orang lihat ke mall kadang-kadang. Kenapa dikiranya apa? Dia pakai jubah bawa tas gitu, pasti Iya. takut. Ke atas. Aduh, kapan ya apa pemikiran orang tentang itu bisa berubah ya? Karena nggak enak ya gara-gara pelaku tertentu gitu. Semua orang yang ingin melakukan sunnah malah dianggap ini sama gitu ya itu dengan yang makanya, melenceng tadi ya. Ya itu makanya untuk persepsi itu tuh kita mengangkat tema. Oke. Masuk nih ya. Bagus sekali. Iya, makanya kita mengangkat tema anak muda antara kaitan pemuda, masjid dan Al-Quran. Oke. Nah, jadi yang soal masjid tadi itu kan kayak pemuda masjid udah dijelasin sama Alam gitu. Jadi Vodamara itu sendiri pun kan kata Alam tadi katanya awal-awal tuh baru masuk kayak mau ngaji aja gitu katanya kayak. Dia kayak anak band banget ya dari tadi megang mic itu kayak Kayak gatal gitu tangannya megang. Enggak, jadi si Alam kan kayak takut gitu harus ngafal dan seiring berjalannya waktu. Asik. tapi tetap ada hafalan ya dalam kegiatannya. Di situ Kak, malahan sekarang teman-teman Vodamara yang udah lama bergabung itu tuh kayak dididik
belajar Al-Quran, dan buat teman-teman yang baru gabung tuh diajarin sama teman-teman yang lama gitu. Gitu. Nanti difokusin kayak misalnya kita ada bikin mabit gitu, malam bina iman dan takwa gitu kan. Nah, nanti kegiatan di malam hari itu tuh kayak teman-teman tuh disuruh ngafal, disuruh menghafal juga, tapi malam tuh aja gitu. Malam tuh aja dan disetorkan ke guru-guru yang udah ditunjuk gitu. Berarti ini tersistem banget. Alam salah satu yang nerima setoran. Ya, untuk hafalan ya. Musrif. Kalau Sahabat kreatif bukan setoran duit ya, hafalan ya, hafalan. Kita nyebutnya musrif. Jadi kan musrif ya. Lihat teman-teman yang misalnya ini kan mereka tidak langsung nyampaikan, oh aku punya hafalan, kamu harus punya hafalan, enggak. Kita kadang merasa insecure sendiri, bener. Insinyur. Merasa insecure. Melihat teman-teman tuh kan tanpa mereka nyampaikan ke kita secara dia punya hafalan berapa juz, kok aku enggak. Jadi itu yang memberikan motivasi untuk diri sendiri. Aku juga lah harus bisa menyeimbangi, kalau tidak bisa melampaui, tidak bisa menyeimbangi teman-teman. Makanya pemuda itu kan harus selalu berjamaah ya Kak. Seperti kata guru kita Ustaz Abdul Somad, kita harus selalu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ustaz Abdul Somad juga di sana. Fun fact lagi nih Kak. Fun fact lagi. Pertama kali Podamara dibentuk Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad pembina ya, dan beliau setiap selesai penasehat ya. Setiap kita bikin kegiatan selalu ada nasihat dari beliau. Sebelum beliau terlalu viral seperti sekarang. Aku tahunya FSRMM juga dulu penasehatnya Ustaz Abdul Somad. Nah, sama itu. Ini organisasi yang berbeda tapi ya. Berbeda. Karena masjidnya juga beda gitu ya, lokasinya juga berbeda. Orangnya juga berbeda. Pasti. Aku baru pertama kali ketemu kalian. Karena kalau FSRM kita udah lama banget sering ketemu untuk talk show di sini. Ya gitu. makanya sering-sering aja Podamara. Kaliannya makanya sering-sering. Kalau kami ada terus ya. Alam sih ya. This is the first time untuk Podamara di sini. Enggak. Enggak ya? Kami udah beberapa kali sih sebenarnya. Cuman berbeda kegiatan. Gitu. Ada kemarin yang beberapa tahun yang lalu itu kan Masjid Raya itu kan selalu ngundang imam-imam dari luar. Dan kemarin ada ngundang dari imam masih di Indonesia. Hari ini dari Yaman. Dari Yaman. Iya, bulan ini. Iya, bulan Ramadan untuk ini. Untuk agenda nanti taraweh gitu ya. Iya, imam sholat taraweh 1 malam 1 juz. Jadi imam itu diundang untuk jadi imam. Waktu dulu. Iya. Ya Allah, berantem lagi, gue pusing nih anak berdua. Aduh. Enggak, ini kelihatan loh persahabatan kalian begitu erat gitu ya. Kita memang. Aduh, bro. Kayaknya. Aduh ya Allah. Nanti lihat di parkiran aja. Oh gitu ya. Apa motor terbang semuanya. Aduh ya Allah. Nih kalau dari Alam berarti beberapa pekan setelah dilantik sedangkan Bobby. Kan kemarin kata tadi sempat ngobrol kan kita ngobrol di di on air tadi ya. Kemarin anak band, basis gitu. Kok bisa nih anak? Iya. Ini jenggotnya Masya Allah sunnahnya banget. Ya, luar biasa nih. Iya, jadi ini karena ketemu Alam atau karena kenapa ini tiba-tiba sholat di sana atau gimana? Tiba-tiba tuh kayak dapat hidayah dari kajian Ustaz Abdul Somad juga sih Kak. Di masjid sana? Enggak, masjid di Raya. YouTube. Oh di YouTube. Dulu kan ya masih main-main YouTube kan, ke masjid aja. Sekarang juga. Oh gitu. Oh dulu mainnya YouTube, sekarang enggak ke masjid. Jadi masjidnya via YouTube gitu. Sekali aja iya, masjidnya via YouTube gitu. Masjid online. Oke. Nah, Terus jadi ya tahun berapa ya kayak? Itu udah 2 tahun Podamara. Waktu kamu masih muda? Sekarang masih muda Kak. 2017-an. Tahun 2017 akhir. Oh aku baru ke Pekanbaru lagi tuh 2017. Ya dapat hidayah lah dari kajiannya Ustaz Hanan Al-Ataki juga. Nah kebetulan waktu itu Ustaz Hanan Al-Ataki datang ke sini. Yang agenda di Anur itu. Di Anur. Ya. Nah, terus ada nih teman-teman, ada salah satu teman di Podamara namanya Bani. Itu kebetulan teman. Bani? Iya. Kok kayak Bani teman Bani Israel. Bukan. Hijat banget memang. Enggak, ini si Bani ini kan teman SMP-nya Bu nih. Nah, jadi ketemunya di Anur waktu datang ke kajiannya Ustaz Hanan Al-Ataki. Oke. Nah, jadi tanya ke Bani kan boleh gabung enggak? Ayo udah ditarik sama Bani. Si Bani itu anggota Podamara. Iya, temannya si Alam. Salah tapi Boy belum kenal pendiri juga. Sesepuhnya. Iya, tapi Boy belum kenal sama Alam. Tapi akhirnya Alam yang ngena di hati gitu. Enggak sih sebenarnya Kak.
Aduh, berarti itu awalnya dari Bani yang merupakan Iya. salah satu orang yang lebih dahulu ada di Lebih Podamara dahulu. ya. Iya, Itu sama lebih dengan dulu Alam. daripada Alam. Lebih dulu daripada daripada Oh, Alam. Masya Allah. Terus endingnya, tapi waktu itu ketemu nggak sengaja sama Bani gitu. Iya, Wih, Bani keren banget. Iya, iya, Bani banget. lagi jaga pintu tuh kak. Oh ya, untuk agenda wahana Natak Iya, waktu jaga itu pintu ya. masjid kan waktu Kok baru mau dia masuk. kenalan sama kamu? Kan teman SMP kak. Oh teman SMP, gue pikir Iya, nggak sengaja ketemu gitu. lagi. Ki, iya. Untung gitu. dia inget ya. Iya, untung dia ingat. Kalau nggak tahu nggak nyampe ke sini Oke mungkin oke lagi. oke. Itu 2017. Iya. Sedangkan Alam itu dari awal 2015 ya. 2015. Oke, dan di situ akhirnya Bowie Mengenali dulu Islam. stylenya memang kayak gini Bowie. Setelan Mambawi ya. Kayak gitu. Dari dulu kayak gini waktu Tapi masih ngeband. kacamatanya aja yang enggak. Enggak. Maksudnya Jangan Kak- dibuka, tolong. Enggak. Juga silau. Silau. Dia keberasa di pantai ya nih anaknya. Iya, oke. Jadi dulu Santai waktu gitu. masih ngeband stylenya sunnah kayak gini. Enggak. Oh enggak ya, Enggak. janggut enggak ada, Enggak ada. gitu ya. Oh dia kok ketawa, dia ngebayanginnya apa sih waktu pertama kali ketemu? Ya, Pokoknya kalau udah beda. gitu Kak, gitu. Oh gitu. Tapi lah. kita tahu kan anak band itu kan tetap pakaiannya gaul Enggak. gitu. Tapi waktu Apa, baru-baru celana jeansnya sobek-sobek. Iya. Oh enggak sobek ya. Dia ngeliat lagi. Enggak mana tahu ya. Wah, Masya Allah, berarti bisa dibilang ini kayak pemuda hijrah ya. Benar sekali. Bener kan? Kalau ngelihat basic teman-teman Podamara itu kayak unik banget gitu. Dari anak rumahan yang Sebenarnya dia Aku bukan nggak anak bayang rumahan, dia. Kak, memang Oh, anak bukan ya. yang terapa. lanjut, Kak. Aku ngeliat dia kayak anak rumahan yang polos banget gitu. Ngeliat Kalau itu yang di masjid. sebelahnya beda ya kan? Oh beda ya. Jauh jam terbangnya kayak Aduh beda banget dunia kalian ya. Dan Bobby, kalau boleh tahu nih teman-teman Podamara sebenarnya sekarang udah berapa sih anggota dan pengurusnya untuk sekarang? Kalau keanggotaan dari Podamara Heeh. yang aktifnya itu bisa sampai 40. Aktif ya. Aktif. Iya, 30 Karena kan memang lebih. seiring waktu berjalan silih berganti. Aha, banyak yang datang Jadi- dan pergi juga. bener. Mhm. Jadi sudah sebentar. Tapi kamu kok nggak pergi-pergi? Enggak ya. Karena kan Bertahan, betah tolong sama teman-teman bertahan. yang soleh gitu kan. Jadi kalau besok nggak ada alam nggak di Podamara lagi. Bagus sih. Oh, bagus. Ih, jahat banget memang yang satu. Bercanda Kak. Aduh ya Allah, berarti Enggak, sekarang hatinya enggak gitu kok. iya, Kak. aku tahu kok kamu baik. Iya. Puasa kan? Insya Allah. Insya Allah puasa. Kalau yang aktif 40 ya. Ada rentang umur nggak sih untuk bisa bergabung di sana? Enggak sih Kak kayaknya. Soalnya kan Sejauh muda ini- tuh. Enggak juga sih soalnya di Atau syaratnya harus jomblo? Oh enggak. Atau ya sudah menikah boleh. Kadang-kadang kan orang berpikir pemuda berarti anak muda yang belum masih- suami istri. Iya, kan orang mikirnya gitu. Iya betul. Iya. Tapi di awal dulu juga keanggotaan Podamara itu juga udah ada yang Sudah menikah. berkeluarga. Oh gitu. Bahkan udah punya anak 3 waktu Ih, itu. Masya Allah. Dan ada. Iya, emang nggak Dan tahu. sekarang pun Tuh kan kamu baru. Oh, iya. Dia dan udah lama. sekarang pun masih ada. Oh masih. Dan itu juga jadi pembina kita ya, Wak. Oh, iya. Oh sekarang jadi Iya. Sekarang jadi pembina ya Pembina benar. kita. Oh, Guru gitu. kita juga, guru Quran kita Di juga. sana. Kita belum Oke. singgung tentang Quran nih loh. Oh iya. Oh iya makanya. santai aja Oh dulu. ya santai Santai aja. aja dulu. Kita nggak pakai break kok. Habisin aja 1 jam buat ngomong. Sampai buka Kak enggak ya? Break ya, Kak? Enggak jam Enggak 5. disediain takjil gitu. Oh boleh. Nanti ada buka puasa loh di belakang. Khusus Enggak. buat penyiar dan lain-lain. Jadi kami liatin Kakak buka gitu. Aku Tega potongin sekali. 2 tenang aja. Tega sekali. Ya Allah silo banget di sana ya. Oke deh, berarti bisa dibilang untuk Podamara itu sebenarnya siapa aja dan pengen belajar gitu Iya. ya. Keanggotaannya tuh kan Aha. umum. Jadi kakak bilang tadi Ada pertama rekrutmen gitu nggak? ada. Oh, Kami ada ya. setiap tahun itu ada rekrutmen Iya. gitu ya, Bang. Per bulan apa? Atau Ramadan ini lagi momen-momen rekrutmen? Perpengen aja sih Kak. Kayak kita cari anggota ya. Pak, kamu jadi penyiar radio aja dia musuh banget tuh nggak dari tadi. Gua ngomong di sela gitu. Tapi nggak apa-apa biar rame ya. Berarti bisa dibilang rekrutmennya per pengen aja. Kan ikut tuh jadi. Kapan aja bisa ya. Iya, jadi Pokoknya- itu juga didiskusiin sih Kak. Oh, Jadi kayak gitu. misalnya ngelihat keaktifan teman-teman kan kayak Mhm. ini kok makin kurang ya, makin ini ya. Kayaknya semangatnya juga makin itu. Jadi kita ya sama-sama diskusi dan akhirnya buka open recruitment Oh gitu, gitu. untuk penerimaan anggota Biar baru. belajar barengnya lebih Iya, berasa ya, iya, lebih benar, rame Kak, ya. benar sekali. Wah, ini untuk anggota aktif sekarang 40. Nah, untuk Al-Quran nih kan pemuda Masjid iya. Al-Quran tuh. Iya. Aku penasaran karena aku juga lagi nyari-nyari sebenarnya. Untuk zaman sekarang agak susah ya nyari kajian atau tempat forum. Kan banyak banget ya organisasi remaja masjid dan lain sebagainya.
Aku kaget gitu ada setoran hafalan dan lain-lain. Mungkin banyak di antara teman-teman aku juga yang lagi nyari ada nggak sih organisasi. Nah, Fodamara gitu nggak kira-kira organisasi yang sebenarnya juga berfokus ke Al-Quran. Kayak kita punya target setahun hafalan berapa juz gitu. Ada program seperti itu Kak? Atau hanya hafalan apa yang mau disetor dan lain sebagainya. Karena tadi Alam sempat ngomong sekilas, kita ada setoran hafalan juga Kak. Karena kan ada koneksinya dengan Al-Quran nih. Ada nggak sih program kayak gitu di sana? Menatau Fodamara beda lagi dari organisasi lainnya Enggak, gitu. kalau Fodamara emang dari dulu kayak kita fokusnya ke tahsin, Kak. Oh, ke tahsin, berarti tahsin itu dibacaannya ya ya. memperbaiki bacaan dulu. Nanti kalau misalnya perbacaannya udah bagus, baru difokuskan untuk Oh, hafalan. ada program tahsinnya juga. Buat ada. ahwatnya ada. Kok gue kayak buat aku Alam yang ngajar. masa Alam yang ngajar. Biasa kan dipisah-pisah. Iya, Nggak dipisah. mungkin. Nanti bahaya Pak. itu bahaya. Kecuali kalau dia udah menikah ya. Maksudnya Tapi lebih. keinginan si Alam ada tuh kayaknya. Aduh ya Allah. Biasa kalau untuk yang kayak gitu kalau dia masih single dan mutarobinya juga masih single nggak mungkin dibiarin kan. Pasti iwan-iwan, ahwat-ahwat. Nah, Ya, gimana? Dan itu kalau ngajar pun kami tentu diberi rekomendasi dulu dari guru kami atau ustadz kami yang ngajarkan tahsin. Jadi kalau seandainya ini misalnya antum udah bisa nih ngajar dibuka Al-Quran atau ngajar anak-anak di sekitar lingkungan rumah, silakan. Tapi kalau belum direkomendasikan, Ya, itu tetap kami fokus juga belajar. belum. Fodamara keren banget. Itu belajar tahsinnya di mana, kapan jadwalnya? Kalau Terus Ramadan ada program khusus atau hanya anggota atau gimana? program Jadi khusus. kalau untuk belajar tahsinnya sendiri kita kan ada di Jalan Kota Baru. Di Ya Allah, gue orang Pekanbaru nggak sih? Kenapa selalu bingung? Udah Pekanbaru? di Pasar Bawah, dekat daerah Pasar Bawah sana. Oh, daerah Pasar Bawah. Ya, kita ada Dekat masjidnya juga. di belakangnya sih Kak, di belakangnya lagi. belakangnya ya. Ya, jadi ada Base camp salah ya? satu orang ya bapak-bapak yang berwakaf gitu. Jadi beliau kan punya ruko untuk pekerjaan gitu, kerja gitu ya. Toko. Ini jahat banget di komen. Iya. Nah, buat Ini emang lucu. Iya. Kayak boneka ya? Enggak juga. Jadi ada ruko di boneka wakaf. voodoo lagi. Bukan untuk disimpan. Ada jarum nggak sih? Jadi Enggak. jadi ada apa namanya bapak-bapak yang dia kan punya ruko buat jualan gitu. Nah, di atasnya tuh dia dijadiinnya kayak musola gitu Kak. Oh, Nah, di atas itu gitu. kami belajarnya dan memang dicariin guru untuk itu. Itu berbayar, free atau free? Terus Ya. ada jadwal rutin kayak sekolahan gitu nggak? Ada dia setiap malam sih Kak. Oh, harus malam tahsin. ya? Malam. Ya aku yang di Panam mau belajar kejauhan dong berarti. Kejauhan. Nah, jadi Nggak ada cabang di Panam. Nggak ada cabang. belum sih Kak, rencana ada mau buka cabang. Tapi Dia kalau kayak untuk yang Enggak. ngafat sekarang itu siang. Oh, Nah, kalau siang. untuk hari Siang. Sabtunya itu di Ba'da Asar. Oh, Badasar hari Iya. Sabtu Ya, ya? sama istrinya guru kita gitu. Hari Ahad Istrinya Alam guru kalian? Oh bukan, istrinya guru. Dia belum nikah Kak. Dia belum nikah. Ya, Oh, gua bingung. nah Jangan jadi dipromosikan kalau di sini, ya Bang. kalau Oh untuk iya, buat yang kalau jomblo lanjut. kalau untuk Banyak DM program masuk. Fodamaranya sendiri di Ramadan ini ya. Soalnya Alam ngantur pasti Kak. kan Bang Bowisin enggak. Ini kan cita-cita Pak, bener kan dalam waktu dekat ya. Lanjut. Ya amin. Kita amin. Ya Allah amin. Aku dulu, kok kalian dulu sih? Oleh Ya, kalau untuk kegiatan Fodamara selama Ramadan, alhamdulillah kita tuh bikin program One Day One Juice Kak. Apa namanya? One Day One Juice. Oh, One Day One Juice kayak Odots ya. Odots, bener sekali. Ini emang agenda Odots kan kalau dulu kita via WhatsApp tuh. Sebenarnya jujur ya, kadang-kadang untuk kayak gitu lebih enak ketemu langsung sih, sekalian perbaikin bacaan gitu. Makanya aku juga dulu Odots nggak lanjut lagi. Ah iya, jadi Jadi ini Odots yang live ya, kita langsung ya. enggak juga Kak. Oh, tetap Jadi, via WhatsApp ya tetap dulu via ya? WhatsApp, cuman gitu. sekali sepekan selama Ramadan ini kan berarti ada 4 pekan gitu. Nah, di akhir pekannya tuh kita buat liko. Nah, kita buat liko, ada kegiatan ya ceramahnya juga dan setelah itu juga ada tadarusnya. Nah, di situ baru tuh kelarin. Kalau yang mau kelarin 1 jusnya boleh, kalau yang lebih 1 jus bisa. Ih, 2 juz, Murobinya 1, 3 sabar juz banget ya boleh. nungguin satu jus ya. Enggak, kalau kita emang kayak baca aja Kak. Kalau misalnya udah selesai 1 jus baru setoran gitu. Wah, ini kayaknya kegiatan yang berhubungan dengan Al-Qur'annya banyak jenisnya ya, dari tahsin, di halakoh wajib, di awal kita tilawah dulu seperti biasa kan ya, ada Iya, juga. Terus iya. yang mau setoran silakan, mau bareng-bareng untuk Ramadan target 1 juz 1 hari juga nggak Iya. apa-apa ya.
Wah. Pokoknya Ramadan ini targetnya khatam lah gitu Kak. Iya, Bahkan ada yang udah 2 kali khatam. Siapa? teman Alam? kita. Oh bukan. Enggak, Jangan. dia enggak usah berharap banyak Kak. Udah. Kalau biar Allah aja lah yang tahu. Enggak, iya serius ini udah ada yang 3 kali ya Bang? Tiga kali. 3 kali Masya khatam. Allah, gue 1 aja belum. Ada yang udah Berarti 3 kali tuh. Itu cowok biasa yang bisa Cowok ngajak, sih nggak juga. memang. Kalau cewek kan ada keterbatasannya Iya, Bapak. ada Ya itulah. liburnya lah. Iya liburnya, tanggal merahnya. tanggal Oke. merahnya. Ganti Berarti tuh Kak. Apa? Ganti. Iya dong, harus. Ini kita ngapain coba? Berantem. Berarti bisa dibilang untuk kegiatan Fodamara itu banyak memang berhubungan dengan Al-Quran. Banyak. Karena kan terkadang kita ngedengar nih kalau aku ya beberapa organisasi. Tapi kalau FSRMM kayaknya juga agak-agak mirip sih dengan agenda kalian ya. Ada halaqah, ada hafalan, tahsin dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa organisasi pemuda juga yang fokus kepada ini kayak pembagian buka puasa atau untuk korban bencana dan lain. Ini kalian punya kegiatan seperti ini juga nggak sih? Atau memang fokus kepada pembelajaran untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita? Oke, jadi Jawab Bang. Oh, Alam dulu, alam dulu. tiba yang ini Alam alam. dulu aja. Jadi kami ini kan berbagai macam kegiatan itu ada di Fodamara dan Alam sendiri selaku di Humas tentu banyak program-program yang kami buat itu bukan hanya di kegiatan yang tadi Kak sampaikan, itu ada kegiatan sosial, bakti sosial, memberi kan bantuan. banyak banget tuh, apalagi Ramadan nih. Iya betul. Paket untuk infak, berbuka untuk anak yatim Iya. kayak gitu kan banyak. Jadi kalian juga punya program kayak gitu. Ada juga. Dia sabar banget ya nungguin aku kelar ngomong, dia sabar gitu. Nanti kalau dipotong Oh, langsung, beda kita lagi akan ya. rasakan takut Enggak. Lanjut lah. Lanjut lah. Jadi kegiatan itu dari kegiatan sosial ada, kegiatan riadoh, olahraga iya. ada, kegiatan Quran yang tadi ngafal, Berarti belajar daurah kasih, juga ada, itu nuntut semuanya ilmuwan ada seperti ya. daurah, kajian ada. Oh, lengkap banget. Lengkap, Ini Kak. kayaknya ada kepala sekolahnya. Maksudnya nge-schedule itu semua pasti nggak gampang Karena gitu. kami kan setiap awal tahun biasanya itu kami kumpulkan seluruh pengurus inti dan juga teman-teman di Fodamara itu kami merancang program Untuk selama satu setahun. Oh. Selama setahun kegiatan Fodamara. Rapat kerja. Kayak Akhir RRI ya, siaran 1 tahun kita rancang di Iya. awal tahun. Jadi ada kegiatan Udah per bulan. imbang-imbang lah. Imbang ya. Pekanannya, Wah. bulanannya, tahunannya. Iya karena itu memang harus direncanain banget ya. Soalnya aku dari awal kita talk show aja kayak aku udah tahu tahsin awalnya. Tadi kalian bilang ada tahsinnya, ada liko mingguannya, belum lagi ada yang setoran hafalan. Iya. Terus sekarang kegiatan amal juga ada gitu. Itu bakal ngebagi hari, ngebagi PJ-nya juga. Itu Iya. bakal agak sedikit emang harus kerja keras ya untuk Bener pengurus ya. sekali, Kak. Untuk pembagian job desk-nya tadi ya. Iya. Nah, kalau Alam sama Bowie biasanya tanggung jawabnya di mana nih berdua? Bang Bowie dulu. Nah, kalau ya baik Ini kalau jodoh lama-lama. Temenan maksudnya. kalau si Alam dia bagian kok jelasin Alam. Bowie. Iya, kalau bukan Bowie itu di Fodamara sebagai penanggung jawabnya sebagai divisi IT multimedia juga. Oh, dulu memang sekolahnya di Emang basicnya multimedia di situ, atau Kak. kuliahnya di Iya. multimedia. Ah. Anak Uin. Enggak, enggak. Umbri mau sama dia. Anak Umbri. Iya. Oke. Tapi Iya. di IT ya kemarin ya. Iya. Berarti kayak urusan Instagram, lebih- blog dan lain-lain itu Bowie Perbaiki yang handle. komputer, Lebih ke Oh, apa sih? perbaiki komputer. Oh, enggak. Perbaiki AC. Beda lagi kalau AC reparasi itu. Berarti Enggak, ya hubungan- lebih ke apa sih Kak? Lebih ke kayak bikin poster, flyer atau edit video. Pokoknya media ininya Iya, media ya lah gitu pokoknya. ya. Oke, kalau Alam kan Kalau- udah lama banget nih silih berganti nggak sih tanggung jawabnya di sana? Iya dari 2015 kan. Alhamdulillah masih di posisi yang sama, sama. dari pertama lahir di Fodamara. Oh lahirnya di Masih tetap Fodamara. istiqomah di posisi yang sama. Masih Gue ngebayangin emak dia datang ke masjid terus brojol di sana gitu. Langsung udah tinggal di sana aja pokoknya udah. Enggak Ya peduli Allah. siapa yang lawat. Jadi dari awal di situ tanggung jawabnya apa? Jadi alam tanggung jawabnya diberikan amanah oleh Tuan Guru Humas. kita senior itu di bagian humas. Oh humas. Dari dulu pertama kali alam masuk pun alam di bagian humas sampai detik ini juga. Alam kan masuk itu dari SMP sih Kak, dari di Fodamara. 2015 itu
masih SMP. Kamu masih sekolah. Masih sekolah. Kakak udah Gitu. lulus kuliah ya pasti. Jangan lah. Gue masih pakai ransel, yang mana sih tas Eger gue? Ada masalah. Aduh, Udah iya. menunjukkan batas usia. Itu masih pakai sepatu cats di luar. Oh, nggak menunjukkan. Sepatu juga Ya. membuktikan. Kita lupakan masa lalu. Jadi waktu itu masih SMP ya. Oh gitu. Waktu kamu SMP dia udah kuliah? Oh enggak juga ya. Oh, 2015. Aha. Abang, Alam SMP 2015. abang, iya. Oh iya udah kuliah dong. Baru masuk kuliah, Kak. Kok Ya seneng Allah, gitu? jauh banget. SMK, SMK. SMK bang. Kalian satu rumah satu keluarga, kok bisa dia yang lebih tahu? Oh iya. Enggak lah. Aduh, ini berantemnya Karena bakal 3 chemistry tahun yang ke beda- depan nih beda- kayaknya. Jadi tahu. Dia tahun 99 loh, Kak. Lahirnya. Iya, lahirnya. Dia masih Jangan kecil dipromosikan dong. badannya aja yang besar. Udah 70. Kok I'm shock, gue shock loh dia tahun 99 lahir. Iya, Badannya tinggi gede. makanya. Karena dulu Tapi sekarang udah kuliah. alhamdulillah udah kuliah. Oh, udah selesai. Tingkat 6 sekarang, Oh, semester baru 6. tahun ketiga ya. Tingkat 6? Kirain semester 6 dia ngomongnya tadi. Semester 6. Oh, berarti tingkat 3 dong. Oh iya, tingkat 3. Iya, gua kaget. tingkat 6 kalau Kira, apa tuh. perasaan jatah S1 sekarang cuma berapa tahun? 5 tahun harus tamat ya? Kalau alam kalau kami biasa di kampus insya Allah targetkan 3,5 tahun 3 atau 4 sampai tahun. Di mana kuliah? Dia di UIN. Di UIN. Oh, anak UIN. Abangnya jawab. Iya. Jurusan apa? Jurusan Manajemen dakwah. Oh, manajemen dakwah. Oh, berarti cocok ya kuliah sama kegiatannya ya. Nggak cocok. Sebenarnya SMK dulu alam teknik loh kak. Anak SMK 2. SMK 2. Oh, anak SMK 2. Ih, kenapa ngambil manajemen dakwah? Enggak, Jadi kita- karena jurusan Sayang ya, teknik biasanya udah mikirnya nggak tuh teknik elektro gitu ya, mesin ya. Betul. Dulu Iya, SMK tuh emang teknik elektro, elektronika Oh industri. gitu. Kan ada teknik elektro di UIN. Enggak, otaknya nggak mampu lagi Kak masuk ke kuliah. Ih, Bowi jahat banget coba. Enggak, dia emang kayaknya emang mau fokus berdakwah sih Kak. Bener, kayaknya. bagus loh. Mendalami dakwah dia. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan kan. iya, Benar, betul, kalau tiap hari ada amal jariyahnya ngasih ilmu ke orang, why not gitu. Iya, Tapi betul luar biasa. sekali. Padahal dia Nggak masih pernah, bocah. kalau alam penasaran sih orangnya Ah. kak. Jadi tidak hanya punya kemampuan di ilmu ini, kita juga Aha. harus bisa menguasai di ilmu lain. Betul. Oke. Wih, Cocok Masya Allah sekali, Aki. Masya Untung Allah. dia nggak ngomong ilmu lainnya apa gitu. Kalau ilmu lainnya. Oh, berarti bisa dibilang anak-anak Podamara ini ada mahasiswa, ada yang sudah tidak Mahasiswa ibaratnya udah lagi. kerja ya? Pada umumnya mahasiswa ya. Ada Yang pada sudah umumnya bekerja. mahasiswa sama Ada yang udah siswa. kerja. Ada yang udah kerja Ada. juga ya. Anak sekolahan juga nih Anak dia masih sekolah. SMP udah gabung. Iya, sekarang kan? juga yang Cepat. paling itu juga Di bawah alam ada anak lagi, SMP. SD ada bergabung juga. SD udah gabung Podamara. Udah gabung. Yes. sekarang. Serius. Yang di bawah alam. SD tapi udah di Podamara. Udah. Itu Dan salah satu pendiri, si salah Agung- satu yang menjadi pendiri Agung yang juga. gendut suara bagus tuh azan itu tahu Bukan nggak? Agung yang gendut, Bang. Iya yang berbadan Yang besar. Allah berikan kesuburan. Oh, iya, Allah iya, berikan iya, kesuburan iya, iya. melalui badannya diberi kelebihan gitu. Iya kan orang identik gitu. Itu tanda sayang dia makanya Iya, kayak emang gitu. sayang banget sih. Gue nggak sakit hati kan. Nanti ketemu si Agungnya denger Agung. loh, Bang. Iya, yang mana Agung ya? Mungkin ya aku kayak kurang main gitu ya, jadi nggak tahu gitu. Itulah pokoknya ya. Aha, Ya. itu dari SD Itu. ya. Dari Wah. Agung dari SD. Aduh, kan nggak berasa tuh, tinggal 5 menit lagi loh waktunya. Tadi malah bingung nanti kita ngomong apa gitu. Makanya nggak usah dikonsep Kak. Bener kan? Gini aja. Iya, iya. Kapan ya kita talk show lagi ya, nanti kita planning lagi ya. Berarti Oke. bisa dibilang sebenarnya dari Podamara sendiri untuk pemuda, masjid dan Al-Quran. Ini semua ada kaitannya ya. Sangat Karena isinya berkaitan. pemuda sampai bocah yang masih SD juga ada di sana. Iya. Dan untuk kegiatan masalah Al-Quran juga kalian sudah tersistem ya untuk setiap sekali setahun, Iya. kapan jadwal tasin, siapa yang ngajar dan lain sebagainya. Untuk kedepannya nih setelah Ramadan nih ada program khusus nggak sih yang sudah dirancang untuk kegiatan rutinitas mingguan? Ada yang baru nggak? Kan yang udah lama Liko pasti, tasin juga sudah lama berjalan. Kegiatan apa untuk berbagi juga. Ini selama Ramadan udah agenda apa aja untuk kegiatan berbaginya? Apa Lam? Kita bikin buka Oh, buka bareng gitu ya? Rencananya itu Kak tanggal malam ke-20 ya? Besok malam. Iya besok malam. Besok malam di masjid buka puasa bareng anak yatim. Oh gitu. Sekalian memperingati malam nuzulul Quran kan. Oh iya, nggak harus di malam ke-17 sekarang kayaknya Enggak, di masjid-masjid ya. enggak. Iya, Iya. kayak di rumah aku malam ke-19 gitu. Iya, makanya. Disesuaikan ya. Apalagi ini lagi Covid nih, agak susah nggak nanti untuk kegiatan berbagi? Karena protokol kesehatan. Apalagi Pekanbaru ini zona merah katanya sekarang ya. Tetap di Beberapa Masjid Raya. kecamatan ya.
Tetap di Masjid Raya mengikuti protokol yang setelah ditetapkan pemerintah ya. Jadi jaga jarak, Mengikuti pakai prokes. masker, cuci tangan. Emang diharuskan memakai masker. Iya ya. Cek suhu juga. Oh, cek suhu juga ya. Iya. Kalau nggak dengar Bowie ngomong. Bingung dia. Ya enggak sabar gitu kan. Pas-pasin deh Bang ngomongnya terus Bang. Ini kayak gitu dalam hati ngomongnya. Ada berarti ini sebenarnya sekarang juga sedang terprogram ya untuk malam ke-20 nanti ada berbuka bersama untuk anak yatim ini ya. Nah, habis lebaran nih untuk kalian dari Fodamara ada program khusus nggak sih yang bakal dijalankan nanti? Kan Humas, alam. Kalau Aku langsung ingat dia Humas gitu. Kalau program sih kayak kita masih lanjutin yang sebelumnya aja Kak, kayak bikin gitu. kajian gitu tiap hari Jumat malam itu emang kajian khusus anak muda. Oh gitu. Nih waktu tinggal berapa menit lagi bisa di-share nggak ke teman-teman nih yang mau ikut terus jadwal kegiatan, syaratnya dan bagaimana untuk bisa bergabung atau Silakan, ikut Pak tahsin, ikut kegiatan liko, ada rentetan urutan proses kah yang harus dijalani, terus program dari Fodamara apa aja. Biar sahabat kreatif mungkin yang hari ini dari tadi seru banget nggak denger kalian berantem. Nanti mana tahu jadi lebih banyak yang bergabung di Fodamara untuk bisa saling berbagi juga dengan ilmu dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak ada sih persyaratan khusus untuk bisa teman-teman di luar Gabung sana di ingin Fodamara. bergabung dan tidak harus mereka harus tamatan pesantren, mereka harus enggak. Harus ada hafalan Harus segini, ada- harus sudah bisa baca Quran atau ada yang dari mentah belum bisa baca sama sekali. Ada. Ada ya? Karena untuk kelas tahsin kan kita di levelin gitu ya. Iya. Dites dulu cocoknya dari kelas mana gitu. Dari juz 30 mulainya terus Ada Al-Qur'an. Gurunya juga beda-beda kan. Beda. Karena kan Masing kelas level beda. kemampuan masing-masing disesuaikan gitu ya. Iya betul. Wah. Ada yang dari Iqra bahkan Iya, belajar. Karena misalnya gini, kita sekarang aku nggak tahu nih kalau nanti aku ikut tahsin, jangan-jangan aku dari Iqra lagi gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kita udah bisa baca Al-Qur'an ternyata dari segi bacaan masih ada yang belum pas dan tepat gitu pelafasannya kan. Iya. Oke. Untuk Fodamara nih kegiatannya apa lagi? Terus teman-teman bisa gabung gimana caranya? Untuk ikut kegiatannya, bergabung sebagai anggota dan lain sebagainya. Datang aja ke Masjid Raya. Hah? Gitu doang? Enggak gitu Kan doang. belum tentu pengurusnya ada 24 jam Emang Bapak. datang. Kegiatan kita seperti yang disampaikan oleh Bang Bowie tadi, kan ada kegiatan kajian setiap Jumat malam. Ya. Jumat malam. Jumat malam. Untuk Ramadan ini tetap ada di Jumat malam. Enggak. Kalau di Ramadan enggak, Oh, tapi di enggak luar ya? Ramadan itu luar yang kami Ramadan. rutinkan. Luar Jadi nanti di sana juga bagi teman-teman silakan hadir. Nanti di situ juga kita buatkan sesi ta'aruf. Jadi yang bagi yang ingin gabung langsung dari itu juga kita kenalkan. Tapi biasanya kami itu untuk teman-teman yang bergabung kami buat open recruitment gitu. Oke. Jadi nanti udah daftar, kami buatkan formulirnya, udah mereka kirim. Jadi kami udah tentukan waktunya kapan untuk teman-teman bisa ngumpul. Nanti kita saling ta'aruf satu sama lain, memperkenalkan diri. Jadi nanti teman-teman yang ini bisa digabung di bagian mana, di divisi mana. Sebenarnya banyak sih Kak kalau dijelaskan Iya, atau di list aku kegiatan Fodamara itu Ngebayanginnya tuh udah kayak habis waktu. enggak cukup habis kok. waktu. Cukup, Setidaknya kan teman-teman yang mau gabung kalau udah gabung nanti akan tahu detailnya yang menghabiskan waktu tadi. Pokoknya gini aja, kalau mau tahu kegiatan Fodamara, kunjungin aja Instagramnya IG @fodamara. tuh. Gimana? @fodamara. Ya kakak belum follow kan? Nah silakan di follow aja kak. Nanti di follow. Nanti di follow. Iya Aku jadi kayak lagi nyari follower gitu ya. ya jadi insya Allah nanti apapun kegiatan Fodamara tuh baik itu info kajian, baik itu foto-foto Ada di setelah sana. kajian, ya atau informasi apa yang akan kita sampaikan nanti lewat sana kak. Oke. Nah jadi silakan pantengin aja, mana tahu juga nanti misalnya ada open recruitment ya kita bakal share di sana. Walaupun kita nggak tahu kapan ya. Iya. Karena Pokoknya mendadak tergantung sih. kapan kalian pengen buka. Kan kapan pengen Iya, katanya. iya, bener, Kapan lagi bakal biasanya buka di nanti akhir bakal tahun ada. sih kak. Akhir tahun. Iya di akhir tahun Berarti biasanya. temen-temen yang sekarang nih lagi ngedengar pengen ikut kegiatan tahsin, maybe kajian, likor dan lain sebagainya, datang aja dulu ya, Datang aja walaupun dulu. belum terdaftar secara resmi sebagai anggota ya. Benar gitu. sekali, Kak. Berarti tetap bisa ikut kegiatan. Sampai Ya. untuk yang pengen ikut tahsin tapi mereka bukan anggota dari Fodamara. Ya, Iya. datang aja Iya, tetap. Nggak masalah bener, ya. nggak masalah. Nanti tinggal share ta'aruf Iya, di karena situ. juga banyak teman-teman yang belajar tahsin tuh bukan anggota Fodamara, malah setelah mereka belajar tahsin baru mereka gabung Fodamara gitu kak. Gitu. Berarti Iya. aku nggak harus jadi anggota Fodamara ya? Nggak harus, nggak harus. Gue kayak niat banget gak jadi anggota ya. Karena kayaknya untuk jadi anggota atau pengurus itu amanahnya agak
Ya berat lah ya. Iya. Dia ngantuk kayaknya nih Bapak. Nunggu sebentar Kak. Sabar. Puasanya melawan. Oh puasanya Ini kan Bang ngelawan. Bowi biarkan Halil bercerita. Oh iya, kapan lagi kan Bang Iya. Bowi kan? Ini kayak dingin banget ya. Oke. Iya. Dari Ngantuk dia karena dalam udah hati adem dia banget. dari tadi Kak. Dia nggak gini sih. Kalau dia kayak gini aku baru nggak gitu. Dia kedinginan dari tadi. Oke deh, berarti kalau pengen tahu sementara ini silakan lihat Instagram Iya. @Fodamara ya. Pada marah juga kalau misalnya mau denger kajian di YouTube kita juga ada. Kak. Silakan. Iya, promosi ya boleh ya. Nggak apa-apa. Iya, di Ha-ha. YouTube-nya Kan ini Fodamara. masalah ilmu ya. Kan Iya. aku yang memperbolehkan juga dapat pahalanya. Insya Allah, amin. Amin. Jadi kalau untuk YouTube nih Kalau teman-teman di bisa YouTube, lihat kajiannya di iya, mana. Insya Allah di YouTube kita juga ada kajian-kajian dan juga ada kayak isi kegiatan kita juga Kak yang nggak bisa kita upload di Instagram, kita uploadnya ke YouTube gitu. Di YouTube Oke. Fodamara TV. Fodamara TV itu Iya. semua kegiatan ini Semua ngantuk kegiatan. banget dia. Sebenarnya Bang Bowi ya juga sih Kak, karena pakai kacamata hitam aja jadi Oh Kakak gitu, nggak kelihatan. iya makanya. Dari tadi. No. Jangan buka kacamatanya. Karena dia pakai kacamata hitam jadi nggak Nggak kelihatan dia lagi ketahuan merem ya. gitu. Oke, padahal dia berantem dari tadi tapi bisa kayak ngantuk juga ya. Emang Oke gitu deh. Kak. Oh, emang gitu ya. Makanya dia sehat banget kayaknya ya. Cepet tingginya. Oke deh, nggak kerasa nih waktunya udah habis nih. Ada ya terakhir yang mau disampaikan masing-masing buat sahabat kreatif. Iya nggak kerasa tuh. Iya, Udah Dari jam Bang 5. Bowi dulu boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi untuk sahabat-sahabat Ya Allah. untuk sahabat-sahabat kreatif yang di luar sana, tentu di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan momen-momen yang spesial di bulan yang mulia ini dengan kita selalu mengisi waktu kita, meluangkan waktu kita dengan Al-Quran. Iya. Karena sayang kan apabila kita telah keluar dari Ramadan kita tidak ada target kita udah khatam berapa juz atau terus kita tidak mendapat ampunan juga kalau kita keluar dari Ramadan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kelewat ya. Iya. sekali. Jadi sangat disayangkan bagi anak-anak muda, terkhususnya kan karena kami pemuda, itu kegiatannya itu diisi yang tidak bermanfaat. Kita tetap boleh main, misalnya motor kayak Ustadz Doni Putra, terus bisa sepeda, main skateboard. Sepedahan. Bener skate. kan olahraga sehat. Iya, tapi tetap hati kita terpaut ke masjid. Terpaut ya. Terpaut apaan? Nggak apa-apa. Terikat ke masjid. Nah, tapi itulah gunanya teman-teman di masjid nanti yang dia tidak hanya misalnya nih dia udah berilmu atau apa, dia tidak akan mengasingkan kita, tapi kita akan merangkul teman-teman yang dia belum tahu apa-apa tentang Islam sejatinya. Tapi insya Allah kita akan tetap merangkul. Tapi dia kalau ngomong bagus banget memang kosakatanya. Oke. Merangkul teman-teman yang insya Allah kita sama-sama saling belajar. Alam pun sama Bang Bowi juga masih belum masih fakir ilmu, belajar, tapi ya. kami juga masih terus belajar. Itu yang diajarkan guru kita. Kita Belajar jangan dan sampai mengajarkan. sampai kita tidak mau belajar terus. Oke, wah dia kalau Alam udah ngomong ya, masya Allah banget. Itu dari Alam ya, berarti apalagi Ramadan. Iya, Kalau betul. pahala Al-Quran tuh satu huruf bukan satu ayat kan, dilipat gandakan lagi malah kalau Ramadan, berarti jangan sampai lewatin ya. Jangan sampai. Kita juga nggak tahu umur kapan gitu. Kalau bisa maksimal untuk bekalnya nanti ya. Ya, Oke, benar dari sekali. Bowi, Dari gimana Bowi. Bowi? Ini yang ditunggu-tunggu. Serius ya? Serius Bowi? Dari tadi emang gak serius. Ini ada Ya sound pokoknya CD-nya enggak? Ya pokoknya yang nyambung dari Alam tadi, Al-Qur'an ya buat nih khususnya buat anak-anak muda nih gitu. Pokoknya jangan malu untuk mencari teman-teman yang soleh, atau jangan gengsi lah tibanya ya kayak. Jadi kayak nungguin ya. Ya Allah, bener ya. Iya, pokoknya jangan pernah takut untuk berhijrah gitu. Jangan pernah malu karena ya perkataan orang itu mah belakangan lah ya kayak. Ya apapun kata orang nanti sosok dekat-dekat ke agama gini Sosok kan. tobat paling nanti ini lagi gitu kan, banyak yang suka ngegodanya gitu ya. Padahal kita udah niat tuh. Iya, jadi ya pokoknya jangan dengerin itu, yang jelas kalau emang udah niat cari teman-teman yang
benar-benar bisa ngajak kita kayak Bowie kan, alhamdulillah langsung dipertemukan dengan Fodamara. Oh, kirain dengan alam. Jadi teringat alam nih kata-kata itu. Kenapa? Jadi teringat kata-kata guru kita ya Bang. Bahwasannya kalau salah satu nikmat terbesar dari Allah itu, bahwasannya kita masih diberikan kesempatan oleh Untuk Allah berkumpul dengan orang-orang dipertemukan soleh dengan gitu ya. orang-orang yang soleh dan soleha. Ih, Jadi sayang benar. kan, karena kan mereka nanti yang merangkul kita. Kalau seandainya kita nanti misalnya nih alam terjerumus ke dalam neraka lalu Bang Pasti apa nggak Bowie surga? panggil. Ternyata nggak ada salah satu. Enggak. Iya, amit ya Allah. Astagfirullah. Pokoknya ibarat kalau kita berada di lingkungan orang soleh, suatu hari nanti pun di akhirat kalau misalnya Bowie duluan masuk surga, alam sempat terjerumus ya. Bisa Ada ditarik Bowie yang gitu. ingat untuk manggil nama alamnya. semoga aja dia. Oh ya Allah, aku lagi nyari temen yang mau manggil nama aku nanti. Iya. Kok ngarep padahal harusnya aku yang berubah ya. Oke, Ya dari pokoknya Bowie. gitu Kak. Iya tadi pokoknya jangan sia-siakan itu aja. Jangan sia-siakan hidupnya buat apa gitu. Jadi nikmati masa mudanya, boleh nikmati masa mudanya dengan nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi nongkrong yang bermanfaat kayak misalnya kayak nongkrong sama alam gitu Kak. Iya. Kan kalau nongkrong sama alam dan teman-teman Fodamara gitu, kita kadang juga nongkrong di tempat ngopi. Tempat ngopi tapi insya Allah kita ngomonginnya insya Allah tentang juga ilmu. insya Allah juga nongkrongnya itu juga bareng ustad-ustad Kak Oh, gitu. ya Allah. Iya gitu makanya jadi kalau emang kita udah niat buat berubah ya carilah teman-teman yang soleh gitu dan jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an itu aja Kak. Oh ya Allah. Ya Oke. karena itu menjadi syafaat untuk kita juga kan. Tidak hanya di bulan Ramadan. Al-Qur'an ini tidak hanya di bulan Ramadan. Kita berdua kenapa ketawa nggak dengar Bowie ngomongnya serius gitu? Iya giliran Bowie serius kok ketawa ya. Enggak, Masya Allah banget Bowie. Ya Allah. Iya pokoknya gitu. Pokoknya gitulah pokoknya. Oke Kak. deh. Jangan malu-malu untuk ngaji gitu. Iya bener itu dia. Ngaji dimanapun karena pesan guru kami juga Ustaz Muhammad bilang kalau antum misalnya mau ngaji gitu pokoknya ngaji aja, baca aja Al-Qur'annya dimanapun. Kalau urusan ria dikatain orang ria urusan belakangan aja, pokoknya ngaji dan perbaiki terus bacaannya itu aja sih. Oke, wah, moga sahabat kreatif ini nggak ini lagi ya terinspirasi dan nggak malu lagi, nggak gengsi, nggak takut diomongin so suci dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu agama tadi Lakukan ya. amalan gitu. Karena kan sekecil kalau apapun ya, Bang. perkataan teman-teman kan kalau udah hijrah tuh berarti kayak kok sok suci. Iya banyak banget kadang-kadang padahal kita udah niat banget gitu ya, tapi kayak agak goyah gara-gara mungkin ada yang beberapa yang goyah gara-gara takut dibilang so suci lah, paling juga nanti bandel lagi. Nah banyak banget. Tapi kalau itu sebenarnya untuk diri kita sendiri dan orang sekitar kalau udah niat mah niat aja gitu, sebodoh amat orang mau ngomong apa ya, kan Allah yang tahu kita pahalanya seperti apa, niatnya seperti apa ya. Benar. Oke deh, Bowie Alam nanti kita lanjutin lagi ya, nggak tahu kapan, Masya Allah. Karena banyak banget kegiatan kalian yang bisa di-share nih sebenarnya gitu, walaupun kita cuma punya waktu 1 jam dan kita telat 5 menit. Kelewat maksudnya. Ya deh sekali lagi makasih banget buat Bowie ya malam. Sama-sama. Bismillah, semoga organisasinya ini makin gede nantinya biar lebih banyak yang terinspirasi dan mau belajar lebih banyak tahsin dan lain sebagainya ataupun yang berhubungan dengan Al-Qur'an ya. Dan sukses buat Fodamara, kalian berdua juga puasanya lancar. Alhamdulillah. Insya Allah lancar. Insya Allah ya cepet ketemu jodoh. Nah itu dia. Dia tadi ngomong ya Allah. Amin. Diaminin Bapak. Oke deh sekali lagi makasih banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sahabat kreatif, aku juga sekalian pamit deh untuk nemenin kamu di numpang-nampang edisi hari ini di hari Jumat, hari ke-30 di bulan April 2021.